Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Kisi Kabai Kisi Kijan. Film ini dirilis tahun 2023 yang disutradarai oleh Farhad Samji dan dibintangi oleh Salman Khan. Yuk gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gangster yang bernama Mahavir. Saat itu ia sangat berambisi untuk menguasai sebuah koloni di Delhi atas pesanan pengusaha. Polisi setempat beserta beberapa anak buahnya memberitahukan kepada Mahavir bahwa kawasan tersebut didiami oleh pria hebat yang bernama Baijan. Dan selama ini Baijan selalu menjadi pelindung bagi masyarakat setempat. Mendengar hal tersebut, Mahavir pun sangat marah. Lalu ia membunuh para polisi yang ia nilai penakut. Setelah itu Mahavir mengirim anak buahnya yang bernama Tyagi untuk menghabisi Baijan. Saat itu masyarakat di sana tidak merasa takut melihat segerombolan gangster. Di sana Tyagi menanyakan keberadaan Baijan. Namun yang datang terlebih dahulu adalah ketiga adik Baijan yang bernama Akash, Mahesh, dan Bairon. Lalu saat ketiga adik Baijan bersiul barulah datang jagoan Mimin ini, yaitu si Baijan. Baijan yang terlihat sangat gagah dengan rambut panjangnya, ternyata ia juga tidak ingin banyak bicara. Kemudian ia pun menunjukkan kekuatannya dengan mengangkat mobil Tyagi. Tak hanya itu, Baijan mengancam Tyagi dan anak buahnya dengan kata-kata kematian yang berasakan nyata. Saat itu Tyagi dan anak buahnya ketakutan dengan ancaman Baijan. Sampai-sampai Tyagi tidak menghiraukan Mahavir yang sedang mengawasinya. Saat itu masyarakat sangat bergembira melihat Baijan. Baijan selalu menjadi kebanggaan masyarakat. Adik-adiknya juga sangat menyayangi Baijan. Namun satu yang mereka tidak suka dari Baijan, yaitu sumpahnya untuk tidak menikah. Alasan Baijan tidak menikah karena menurut Baijan, pernikahan akan merusak persaudaraannya. Padahal adik-adik Baijan sendiri sudah memiliki calon istri. Dan yang jadi masalah adalah prinsip Baijan, yaitu harus diikuti oleh adik-adiknya. Padahal adik-adiknya selalu memberitahu Baijan karena mereka tidak ingin hidup dengan prinsip seperti Baijan. Ucap mereka kepada warga senior. Mereka mengakui bahwa jasa Baijan sangat besar selama ini. Namun menurut mereka itu memang kewajiban Baijan sebagai seorang kakak. Dan Baijan tidak harus mengekang mereka untuk tidak menikah. Warga senior sangat marah mendengar ucapan adik-adik Baijan itu. Karena janji Baijan tidak menikah demi menjaga adik-adiknya. Pengorbanan dan jasa Baijan yang sangat besar tidak boleh dilupakan. Saat itu warga yang bernama Nadim juga mengungkapkan sebuah rahasia yang ditutup rapat. Nadim memberitahukan bahwa Baijan bukanlah kakak kandung mereka. Ternyata Mahesh, Bairon, dan Akash adalah anak seorang penjaga panti asuhan. Dulu saat panti asuhan terbakar, Baijan yang sebatang kara, ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka. Dan sejak itu Baijan bersumpah tidak akan meninggalkan mereka. Dan karena sumpah itu juga Baijan tidak ingin menikah. Dulu Baijan membesarkan ketiga adik angkatnya sebaik mungkin. Tujuan hidup Baijan hanya untuk kebahagiaan mereka. Mendengar hal tersebut, adik-adik Baijan pun menangis haru. Mereka pun sangat merasa bersalah. Setelah itu mereka pun langsung berlari untuk mencari Baijan. Namun setelah mereka di hadapan Baijan, tidak ada satu kata pun yang dapat terucap. Kemudian mereka pun langsung memeluk Baijan. Keesokan harinya, pacar ketiga saudara Baijan mendatangi Nadim. Mereka meminta solusi kepada Nadim karena mereka tetap ingin menikah. Saat itu Nadim memberikan solusi terbaik, yaitu Baijan harus menikah terlebih dahulu. Dan sebenarnya Baijan pernah mencintai seorang gadis yang bernama Bagya. Namun dia mengabaikan perasaannya demi ketiga adiknya itu.
Dan tanpa pikir panjang, ketiga adik Baijan langsung pergi ke Mumbai untuk menemui Bagya. Namun sayangnya, ternyata Bagya sudah lama menikah dan memiliki anak. Lalu mereka pun langsung pergi dengan rasa putus asa. Suatu hari, ada seorang gadis yang datang dari Delhi ke Hyderabad. Dan gadis itu bernama Bagya juga. Melihat Bagya, ketiga adik Baijan pun sepakat untuk menjodohkannya dengan Baijan. Tujuan Bagya datang ke Hyderabad untuk meneliti barang antik selama 1 bulan. Lalu ketiga adik Baijan menawarkan rumah sewa dekat tempat tinggal mereka. Kemudian mereka membuat Baijan melayani Bagya sebagai penyewa. Namun sayangnya Baijan sama sekali tidak tertarik dengan kecantikan Bagya. Bahkan Baijan menyambut Bagya tanpa banyak bicara. Namun di sisi lain Bagya sangat cepat akrab dengan ketiga adik Baijan yang pecicilan itu. Bahkan informasi tentang keluarga Bagya dikoreng juga oleh mereka. Bagya berkata bahwa ia memiliki banyak keluarga yang tinggal bersama. Kakak laki-lakinya selalu mendukung dengan apa yang ia lakukan. Kakaknya juga sangat taat beribadah dan membenci kekerasan. Mendengar hal itu, ketiga adik Baijan berkata bahwa Baijan juga tidak menyukai kekerasan. Baijan adalah sosok yang lembut, sopan, baik, dan lucu. Mendengar hal itu, Bagya pun percaya begitu saja. Padahal di waktu bersamaan, Baijan sedang bertarung dengan sekelompok orang tak dikenal yang mengincar nyawanya. Setelah mendengar cerita bohong ketiga adik Baijan, Bagya pun mulai menyukai Baijan yang katanya jauh dari kekerasan. Apalagi Baijan sangat dihormati masyarakat, karena sosok suami seperti itulah yang Bagya dan keluarganya inginkan. Suatu hari Baijan tak sengaja menabrak Bagya. Barang antik yang dibawa Bagya pun jatuh dan pecah. Namun Bagya tidak marah kepada Baijan. Padahal barang antik itu berusia sekitaran 400 tahun. Dengan watadosnya Baijan malah berkata, "Syukurlah ternyata itu bukan barang baru." Mendengar hal tersebut, Bagya pun merasa sangat gregetan. Padahal itu barang antik yang sedang dicari-cari oleh Bagya. Setelah berhari-hari mengenal Baijan, Bagya pun semakin kagum. Begitupun dengan Baijan. Dia semakin nyaman dekat dengan Bagya yang selalu ceria. Setelah kedekatan Bagya dan Baijan, ketiga kekasih adik Baijan menemui Bagya. Mereka meminta agar Bagya segera membicarakan pernikahan Bagya dan Baijan. Mereka meminta Bagya membicarakan hal itu bukan hanya untuk mereka saja, tapi untuk cinta Bagya juga. Dan dari mata Bagya pun tidak bisa berbohong. Ada cinta di mata Bagya untuk Baijan. Dan akhirnya Bagya mencoba berbicara kepada Baijan tentang pernikahan adik-adiknya. Namun Baijan mengakui bahwa ia khawatir dengan sebuah pernikahan. Dan jika adik-adiknya mendapatkan istri yang tidak baik, maka hidup adik-adiknya akan hancur. Lalu Bagya meyakinkan Baijan bahwa semua kekhawatiran itu pun tidak akan terjadi. Setelah itu Baijan pun dipertemukan dengan calon istri adik-adiknya. Setelah melihat mereka, akhirnya Baijan pun merestui mereka. Dan bersama momen itu Bagya juga mulai mengutarakan perasaannya kepada Baijan. Dan akhirnya Baijan pun membalas perasaan tersebut. Bahkan mereka akan menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius. Suatu hari Bagya memberitahu kakaknya Krishna tentang Baijan. Dan Krishna pun meminta Bagya untuk segera membawa Baijan ke rumah mereka di Hyderabad. Saat di perjalanan Bagya dan Baijan diserang sekelompok orang tidak dikenal di dalam kereta api. Dan dengan gagahnya Baijan menyerang mereka tanpa ampun. Melihat hal tersebut, Bagya pun sangat terkejut. Ternyata yang diceritakan adik Baijan semua itu bohong. Baijan yang dikenal lembut ternyata ahli gelut. Dan Baijan seolah akrab dengan kekerasan. Puluhan musuh di depannya pun hanyalah angin lalu. Melihat semua itu, Bagya meminta ketiga adik Baijan untuk membantu Baijan. Kemudian Baijan dan adik-adiknya pun bertarung menghabisi para penjahat tersebut.
Melihat semua itu, Bagja merasa ditipu oleh adik-adik Baijan. Bagja berkata bahwa ia benci dengan kekerasan dan kebohongan. Mendengar hal itu, Baijan tak peduli karena ia hanya ingin membela diri. Dan pada saat bersamaan ada satu penjahat lagi yang mencoba mengincar Bagja. Lalu dengan cepat Baijan pun menghabisinya. Di stasiun Baijan bertemu Tiaji, namun Tiaji berkata bahwa ia tidak terlibat dengan penyerangan tersebut. Tiaji juga berkata bahwa serangan itu juga tidak ada kaitannya dengan Baijan karena ternyata serangan itu justru untuk Bagja. Tiaji mengatakan beberapa serangan telah dilakukan untuk membunuh Bagja, namun Baijan selalu berhasil menyelamatkannya dan ternyata Mahapirlah yang mengatur penyerangan tersebut. Tiaji mengetahui hal itu karena awalnya Tiaji yang diperintahkan untuk menyerang Bagja, namun Tiaji menolaknya. Menurut Tiaji, Nagiswar memiliki permusuhan dengan Krishna yang merupakan kakak Bagja. Nagiswar telah bersumpah bahwa ia akan menghabisi semua keluarga Krishna. Dan Tiaji menyarankan Baijan untuk menjauhi Bagja. Mendengar hal tersebut, Bagja juga meminta Baijan untuk menjauhi dirinya. Karena Bagja tidak ingin Baijan dalam bahaya karena ikut campur urusan keluarganya. Please यहाँ से घर चले जाना. पगला गई हो. Akan tetapi Baijan menolak permintaan Bagja. Ia malah berkata bahwa ia akan menjadi pelindung keluarga Bagja. Karena untuk sekarang kakak Bagja adalah kakaknya juga. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya ke Hyderabad. Keesokan harinya Baijan datang ke rumah Bagja setelah mencukur rambut panjangnya. Dan penampilan barunya membuat Baijan terlihat lebih ganteng. Lalu Bagja memperkenalkan Baijan kepada kakaknya Krishna. Akhirnya Baijan pun diterima dengan baik di keluarga Bagja. Singkat cerita, kabar tidak menyenangkan datang dari Tiaji. Tiaji memberitahukan bahwa anak buah Nagiswar akan menyerang keluarga Bagja pada hari Sabtu. Mendengar kabar tersebut, saat itu juga Baijan langsung menemui Nagiswar. Di sana Baijan berkata bahwa ia akan menjadi menantu di keluarga Krishna dan akan sangat bagus mengakhiri permusuhan ini, ujar Baijan kepada Nagiswar. Namun sayangnya ucap perdamaian itu ditolak mentah-mentah oleh Nagiswar. Menurut Nagiswar, Krishna telah melakukan kesalahan besar karena Krishna telah menghancurkan ayah Nagiswar yang merupakan orang terhormat. Dulu ayah Nagiswar memiliki perusahaan kopi dan Nagiswar memanfaatkan perusahaan ayahnya untuk menyeludupkan narkoboy. Untuk memuluskan aksinya, Nagiswar tetap menyuap polisi. Akan tetapi polisi selalu meminta uang suap yang lebih besar. Mengetahui hal itu, Nagiswar pun membunuh petugas polisi tersebut. Setelah itu istri polisi mendatangi Krishna untuk meminta keadilan. Karena di sana Krishna juga merupakan orang terhormat. Saat itu Nagiswar memohon kepada Krishna untuk tidak ikut campur. Namun Krishna tidak memperdulikan permohonan Nagiswar. Dan akibatnya ayah Nagiswar pun ditangkap polisi. Ayah Nagiswar pun tak bisa menanggung malu. Sehingga ia meninggal karena terkena serangan jantung. Dan sejak itulah Nagiswar ingin membalas dendam dan menghancurkan semua keluarga Krishna. Setelah menceritakan semua itu, Nagiswar menyarankan kepada Baijan agar Krishna meminta maaf dan bersujud di kakinya. Maka permusuhan itu pun akan diakhiri. Namun pandangan Baijan berdebat. Menurut Baijan, kematian ayah Nagiswar disebabkan oleh Nagiswar sendiri. Baijan berkata bahwa Krishna tidak akan datang untuk meminta maaf. Baijan juga berkata jika Nagiswar adalah orang kejam, maka Baijan adalah orang yang lebih kejam. Kemudian Baijan pun meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi ternyata kedatangan Baijan ke rumah Nagiswar malah memperkeruh suasana. Sehingga di malam hari, Nagiswar mengirimkan anak buahnya untuk menghabisi Krishna dan keluarganya. Di sisi lain, Tiaji memberitahukan Baijan bahwa anak buah Nagiswar sudah berada di depan rumah Krishna untuk menyerang mereka. Tiaji menyarankan Baijan untuk meminta bantuan orang yang bernama Rudiana. Karena hanya Rudiana yang mampu melawan kekuatan Nagiswar di Hyderabad. Namun sayangnya keberadaan Rudiana sudah lama tidak diketahui. Bahkan Bagja juga berkata bahwa ia tidak pernah mendengar nama tersebut. Dan akhirnya Baijan harus mengandalkan diri sendiri dan adik-adiknya untuk melawan Nagiswar. Bahaya itu pun disembunyikan dari Krishna dan keluarganya yang lain. Namun keberangkatan Baijan dengan mengepalkan tangan membuat Krishna curiga. Setelah itu Baijan dan ketiga adiknya pun menghadapi semua anak buah Nagiswar secara diam-diam.
Dan sialnya pergelutan itu pun disaksikan Krishna. Krishna sangat terkejut melihat Baijan yang membunuh para penjahat itu dengan sangat kejam. Padahal Krishna menyetujui Baijan menjadi calon suami Bagya karena Baijan tidak menyukai kekerasan. Namun ternyata semua itu malah sebaliknya. Krishna tidak ingin Baijan menjadi suami Bagya dan menjadi anggota keluarganya. Lalu Bagya pun angkat bicara. Bagya membela Baijan. Bagya berkata bahwa semua yang Baijan lakukan itu untuk melindungi keluarganya. Bagya juga menceritakan bahwa Baijan selalu melindungi Bagya di saat bahaya datang menyerangnya. Akan tetapi Krishna tidak menghiraukan semua itu. Krishna merasa kecewa dengan Baijan bahwa ia akan tetap melindungi keluarga Bagya dari Nagiswar. Karena Nagiswar ingin mempermalukan Krishna agar Krishna meminta maaf kepadanya. Namun Krishna malah memilih meminta maaf kepada Nagiswar untuk perdamaian. Dan malam itu juga Krishna mengajak Baijan untuk meminta maaf kepada Nagiswar. Krishna rela membungkuk dan bersujud kepada Nagiswar untuk meminta maaf. Baijan yang menyaksikan itu merasa tidak tega. Air mata Baijan pun terus mengalir melihat pengorbanan Krishna untuk keluarganya. Di sisi lain Nagiswar pun merasa sangat puas melihat apa yang dilakukan Krishna. Lalu Nagiswar pun memberikan maafnya. Namun ternyata semua itu bohong. Nagiswar tetap ingin menghabisi seluruh keluarga Krishna. Sementara Krishna berpikir bahwa masalah telah selesai. Lalu hubungan Baijan dan Bagya pun direstui kembali. Dan pernikahan pun akan segera dilaksanakan. Dan pernikahan Baijan pun akan digabungkan dengan ketiga adiknya. Dan berarti akan ada 4 pasangan pengantin. Krishna pun meminta pendeta untuk menentukan hari baiknya. Di sisi lain Nagiswar memerintahkan kedua adiknya untuk menyerang rumah Krishna. Ia memerintahkan kedua adiknya untuk membunuh seluruh keluarga Krishna tanpa tersisa. Akan tetapi usaha Nagiswar sia-sia. Ternyata semua keluarga Krishna telah pergi ke Delhi untuk mempersiapkan pernikahan di sana. Nagiswar pun sangat kecewa dan frustasi. Berbeda dengan Krishna dan keluarganya yang terlihat sedang bercanda riang bersama-sama. Singkat cerita, pesta pernikahan pun dimulai. Di sana terlihat semua orang sangat bergembira. Akan tetapi tiba-tiba sebuah penyerangan besar pun terjadi. Dan ternyata Nagiswar datang ke Delhi untuk menuntaskan dendamnya. Di hari pernikahannya Baijan dan ketiga adiknya harus bertarung mati-matian. Kemudian pergelutan besar pun terjadi. Saat itu adik Nagiswar berusaha mengincar nyawa Bagya dan Krishna pun mencoba melindunginya. Akan tetapi Krishna yang tidak menyukai kekerasan justru malah terkena serangan adik-adik Nagiswar. Ia pun terkena beberapa bacokan di bagian tubuhnya. Dan akhirnya adik Nagiswar berhasil menangkap Bagya. Saat itu Nagiswar akan membunuh Bagya di hadapan Krishna. Baijan yang melihat hal itu ia sengaja tidak menyelamatkan Bagya. Karena Baijan tahu Krishna mampu menyelamatkannya. Karena ternyata dulu Krishna lah yang dikenal dengan nama Rudiana. Orang yang mampu mengalahkan kekuatan Nagiswar itu. Masa lalu Krishna sangat berbeda. Dulu ia sangat senang menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Krishna sangat banyak memiliki musuh. Sehingga Bagya harus menjadi korban. Dulu saat kecil Bagya sempat terluka parah karena serangan musuh Krishna. Dan sejak itulah Krishna melepaskan senjata dan menjauhi dunia kekerasan. Saat ini Baijan yakin bahwa Krishna dulu mungkin melepas senjata demi adik perempuannya. Dan sekarang Krishna akan mengambil kembali senjata lagi demi menyelamatkan adik perempuannya. Sehingga Nagiswar dan kedua adiknya pun terbunuh. Namun pertarungan pun tidak sampai di situ. Setelah Nagiswar terbunuh datanglah musuh Baijan yaitu Mahapir. Di sana Mahapir meminta kepada Krishna untuk tidak ikut campur dalam perkelahiannya dengan Baijan. Kemudian pergelutan antara hidup dan mati pun terjadi. Saat itu Mahapir berhasil membuat Baijan terluka parah hingga pingsan. Lalu ketiga adik Baijan beserta masyarakat bersiul untuk
untuk membangunkan Baijan. Melihat orang-orang bersiul, Bagya pun ikut bersiul untuk membangunkan Baijan. Dan akhirnya Baijan pun terbangun. Dan sekarang giliran Baijan menghajar Mahapir habis-habisan hingga metong. Di akhir film, pernikahan pun dilanjutkan kembali. Kini Baijan dan Bagya hidup bahagia tanpa musuh-musuhnya. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.